8 sekretaris bidang dan lain-lain itu sebagai pengurus. Jadi pengurus, ada pengurus inti, kemudian ada ketuanya ya, pengurus inti. Nah, kalau yang disebut anggota OSIS itu adalah teman-teman yang ada di sini. Dari kelas 10, 11, 12 itu adalah anggota OSIS yang nanti mereka akan menggunakan haknya untuk memilih siapa yang akan dipilih untuk menjadi ketua umum. Jadi ketika tadi disebut anggota itu mungkin maksudnya pengurus begitu. Oke. Nah, pertanyaan saya tidak jauh beda dengan pertanyaannya Pak Markus. Ketika nanti teman-teman menjadi ketua OSIS dan yang tidak terpilih sebagai ketua umum akan menjadi pengurus dalam waktu dekat. Ya. Kegiatan atau program apa real yang akan teman-teman lakukan, di mana program ini bertujuan untuk kemajuan sekolah, baik pendidik ataupun tenaga kependidikan, pengurus OSIS-nya sendiri ataupun juga peserta didiknya yang mengarah pada kemajuan sekolah kita. Saya minta tolong teman-teman menunjukkan program yang paling dekat yang akan dilaksanakan oleh pengurus OSIS yang baru. Dan ini nanti aspek atau dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Itu pertanyaan dari saya. Waktu kami kembalikan. Terima kasih Bu Ari atas pertanyaannya. Kepada para kandidat, silahkan berpikir, merenungkan pertanyaannya dan mempersiapkan jawabannya. Calon ketua OSIS, ada yang ingin menyampaikan jawabannya? Waktunya sudah habis. Siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Dari kandidat nomor urut 1, kami mohon untuk menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Program Rio yang saya akan lakukan yaitu mengadakan kegiatan yang memacu kreativitas siswa. Dalam sekolah ini terdapat berbagai kelas yang beberapa kelas yang mempunyai bakat dalam menggambar.
ketika dilaksanakan sebut saja lomba menggambar dalam seni batik atau apalah yang gambar yang paling menarik begitu. Kemudian kita lombakan, ketika mendapatkan salah satu juara yang paling bagus atau gambaran yang paling menarik akan dipost dalam media sosial dan akan diberitakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Ari tadi, program real yang akan saya lakukan. Yang pertama tentunya terkait misi saya yang kedua, yaitu membuat seksi bidang khusus yang akan mengelola media sosial OSIS serta membuat konten-konten positif. Saya kira dengan misi ini sudah dapat melatih kreatif siswa serta inovatif dari siswa itu sendiri. Terima kasih. Program real yang akan saya lakukan, yang pertama adalah menertibkan anggota maupun pengurus OSIS yang melanggar tata tertib sekolah. Tentunya saja motor yang tidak standar, belum mengenakan sepatu dominan berwarna hitam, dan setengah pulang sekolah tidak langsung menuju ke rumah tetapi nongkrong di warung. Terima kasih. Menjawab dari pertanyaan yang Bu Ari tadi, ini sama seperti misi saya, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa baik di bidang akademik maupun non-akademik. Mungkin program yang akan saya jalankan di hari untuk memperingati Natal dan Tahun Baru nanti, apabila saya terpilih menjadi apabila saya menjadi OSIS nanti, saya akan menjalankan program yaitu kegiatan pentas seni. Namun di pentas seni ini para siswa tidak dibatasi untuk mementaskan. Jadi misalkan biasanya pentas seni itu hanya menunjukkan tari, menyanyi. Namun mungkin di pentas seni kali ini bisa ditunjukkan seperti pencak silat yang baru saja diprogramkan oleh Pak Awan, ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian untuk itu yang non akademik. Kemudian yang akademiknya melakukan perlombaan kuis antar kelas, tetapi materinya itu materi umum. Jadi ini bisa meningkatkan akademis dari para siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin jawaban saya sangat simpel daripada teman-teman kandidat lain yang lebih mempunyai keinginan. Jadi saya akan mengajak teman-teman dan semua masyarakat sekolah untuk pergi refreshing begitu dan mencari tempat yang sesuai keinginan siswa agar mahasiswa dapat mengeksplor dunia luar lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada calon ketua OSIS yang sudah menyampaikan jawabannya sangat-sangat baik dan menyenangkan ya sepertinya. Apalagi siapa namanya tadi? Mas Yus. Nanti kita minta pergi ke Amerika aja ya teman-teman. Baik. Sesi orasi pada hari ini sudah berakhir. Kepada bruder, bapak ibu guru dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih karena sudah memberi pertanyaan, dan kami juga selaku moderator mohon maaf jika kami melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Akhirnya kami selaku moderator akan mengundurkan diri. Kepada Mbak Sabila, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Gaby dan Bagas. Gimana tadi teman-teman? Seru? Lihat ya? Lapar? Gimana tadi teman-temannya di sini? Deg-degan?
ngredeg, seneng. Gimana? Mungkin tadi di sana sebelum naik ke sini itu dredeg banget. Nah, tapi setelah menaiki panggung ternyata tidak semenakutkan itu, dan puji Tuhannya saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari moderator, guru, dan teman-teman. Gitu. Dan juga saya merasa puas dengan jawaban saya dan saya bangga pada diri saya sendiri. Terima kasih. Tadi gimana pertanyaannya? Ada yang sulit, gampang, sulit banget. Gimana tadi? Gampang, sulit banget. Kayaknya udah pada capek toh. Capek. Sabar. Bentar lagi ya, sabar. Setelah ini kepada kandidat ketua OSIS dapat meninggalkan panggung dan kembali ke tempat masing-masing. Acara selanjutnya yaitu pelaksanaan pemungutan suara calon ketua OSIS di kelas masing-masing bersama dengan petugas dan didampingi wali kelas masing-masing. Sebelumnya, saya akan membacakan peraturan pencoblosan. Mohon didengarkan dengan baik-baik. Tata cara pelaksanaan pemungutan suara calon ketua umum OSIS periode tahun 2023-2024. 1. Pemungutan suara dilakukan setelah orasi dan kegiatan tanya jawab selesai. 2. Pemungutan suara akan dilakukan di kelas masing-masing dan didampingi oleh petugas MPK dari kelas masing-masing dan didampingi wali kelas. 3. Calon ketua OSIS turut ikut menggunakan hak suaranya di kelas masing-masing. 4. Pemungutan suara dengan cara mencoblos salah satu kandidat yang telah dan dilakukan di bilik suara yang telah disediakan. 5. Pemungutan suara dilakukan pada salah satu foto kandidat, boleh di nomor urut, foto kandidat, atau di nama kandidat. 6. Bila di luar kotak foto dianggap tidak sah atau tidak dihitung. 7. Pencoblosan dilakukan secara bergantian. 8. Petugas MPK akan memanggil pencoblos sesuai nomor urut presensi. 9. Setelah selesai pencoblosan, akan dilakukan penghitungan suara. 10. Kelas menyiapkan satu saksi sebagai saksi penghitungan suara. 11. Saksi menyaksikan penghitungan suara di depan dan mengecek kesahan surat suara. 12. Seluruh peserta didik diharapkan menggunakan hak pilihnya dengan baik atau tidak golput. Nanti setelah pencoblosan kembali ke galeri tengah dan akan dilakukan penghitungan di galeri tengah. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan petugas-petugas di setiap kelasnya. 11.1 Gebi, 10.2 Devina, 11.1 Marsha, 11.2 Sabila, 12 MIPA Nindi, 12 IPS 1 Elis, 12 IPS 2 Alga. Teman-teman, setelah ini dapat meninggalkan galeri tengah dan menuju kelas masing-masing. Terima kasih. Baik, sebelum meninggalkan ruang kelas, saya masih mau menginformasikan dulu untuk teman-teman. Untuk penghitungan suara untuk pemilos tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya untuk penghitungan suara itu dilaksanakan di kelas masing-masing, untuk tahun ini penghitungan suara akan kita lakukan di galeri tengah dan kita saksikan bersama-sama. Maka ada perubahan acara pada hari ini. Nanti setelah teman-teman melakukan pemungutan suara di kelas masing-masing dengan petugas dan didampingi oleh wali kelas, teman-teman dipersilakan untuk istirahat terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah teman-teman istirahat, teman-teman bisa kembali lagi di galeri ini untuk kita melangsungkan penghitungan suara secara bersama-sama. Begitu. Kemudian nanti untuk teman-teman yang sudah selesai melakukan pencoblosan